Binatang-binatang yang ada dalam lukisan itu ternyata juga tidak diam. Ia tiba-tiba saja bergerak dengan cepat lalu menghilang. Beberapa ekor ular menyusup di antara semak belukar. Burung-burung kecil mengepakkan sayapnya untuk melesat terbang dan hilang dari pandangan. Pun sang raja hutan nampak mengibaskan ekornya sebelum kemudian berlari cepat menembus lebatnya hutan. Yang tertinggal kemudian adalah suara-suara aneka binatang yang saling tindih-menindih. Ada desisan suara ular, juga kicauan burung yang nampaknya sedang ketakutan, serta suara auman harimau yang membelah suasana sepi yang mencekam. Lukisan itu ternyata hidup. Ia bukan lukisan biasa. Jagat Risang Channel dengan bangga mempersembahkan Sempalan Api di Bukit Menoreh, serial Jalan Darah dengan judul Belenggu Masa Lalu. Malam sudah mendekati wayah sepi bocah. Akan tetapi penerangan di halaman belakang ini cukup untuk menggambarkan garis-garis wajah setiap orang yang nampak tegang dengan kedatangan tawanan yang disebut sebagai sang penyalin rupa itu. Sebuah sentuhan di pundak sebagai isyarat membuat langkah sang penyalin rupa itu berhenti. Ia berdiri tegak berhadapan dengan hadirin yang semua matanya tertuju kepadanya. Akan tetapi tidak ada yang menyapa ataupun berbicara. Kirokopati tidak tahu alasannya, tetapi suasana terasa hening penuh ketegangan. Agaknya kehadiran sang penyalin rupa ini begitu dinantikan. Entah apa yang diharapkan dari orang yang sekarang menjadi tawanan ini, berkata Kirokopati dalam hati. Sementara itu, Ki Saudagar Sembayat dan Pangeran Giriprasto melangkah maju dan berdiri di samping kanan dan kiri sang penyalin rupa, menghadap ke arah tamu undangan. Setelah mengucapkan kata selamat datang dan memberikan sedikit kata sambutan, Ki Saudagar Sembayat segera mempersilahkan Pangeran Giriprasto untuk berbicara dan menyampaikan inti tujuan pertemuan. Pangeran Giriprasto adalah sosok yang sedikit berbicara. Di usianya yang sudah lebih dari setengah abad, tubuhnya masih nampak kokoh dan gerakannya lincah. Sorot matanya tajam menyambar kepada semua yang hadir di situ satu persatu. Kisanak semua, aku meyakini bahwa yang hadir di sini adalah yang sehaluan dengan kami. Sehaluan dalam pengertian menolak keberadaan kuasa Mataram atas kadipaten kita masing-masing. Meski dalam senyap, aku mewakili Kadipaten Ponorogo tetap bergerak untuk suatu ketika bisa lepas dari cengkeraman Mataram yang sesungguhnya hanya menuruti nafsu rajanya. Lebih jauh, sesungguhnya Raja Mataram itu hanyalah termakan hasutan-hasutan dari sang patih yang bernama Juru Martani. Patih yang memang mempunyai mulut berbisa, akan tetapi sangat bernafsu untuk berkuasa. Maka kehadiran kita di sini adalah untuk melakukan sebuah langkah besar. Langkah untuk membungkam semua hasutan-hasutan dan memerdekakan kadipaten kita masing-masing. Adakah di sini yang mempunyai pendapat lain? Pangeran Giriprasto berhenti sejenak untuk menunggu jika ada yang ingin bertanya. Akan tetapi semua diam dan mereka menunggu kalimat-kalimat Pangeran Ponorogo itu lebih lanjut. Baiklah, aku sadar bahwa di antara kalian ada yang tidak peduli dengan kondisi kadipaten masing-masing. Kalian hanya bertumpu pada rasa persahabatan yang juga disertai harapan untuk memperbaiki keadaan di daerah kalian. Nah, kalian hadir di sini karena kami kenal. Apa yang sudah kami janjikan tidak akan kami ingkari. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan kalian dalam membungkam hasutan-hasutan, khususnya yang bersumber dari Patih Mataram Ki Juru Mertani. Orang-orang itu masih terdiam, tidak menyaut. Mereka menunggu penjelasan lebih lanjut dari Pangeran Giriprasto, khususnya terkait dengan kehadiran mereka malam ini. Baiklah,
Malam ini adalah langkah awal untuk melaksanakan sebuah rencana. Kita akan melakukan pembuktian apakah sebuah hal yang dirasa mustahil akan dapat kita lakukan. Lawan kita adalah Ki Juru Mertani yang terkenal julid dan penuh akal licik. Akan tetapi, ia sesungguhnya juga sakti mandraguna, sehingga kita tidak boleh meremehkannya. Maka, aku telah menghadirkan sang penyalin rupa di tengah-tengah kita sekarang. Ia akan menyuguhkan sebuah keadaan yang meskipun awalnya hanyalah ada di dalam goresan penanya, akan tetapi ia akan mampu mewujudkannya di alam nyata. Beberapa orang yang mendengar kalimat-kalimat panjang Pangeran Giriprasto itu terdengar bergemeremang ririh dan berbicara di antara mereka sendiri. Agaknya mereka merasa keterangan Pangeran dari Ponorogo itu masih samar dan tidak jelas. Pangeran Giriprasto agaknya menyadari keadaan, sehingga ia mengangkat tangan kanannya dan minta perhatian. Kisanak semua, memang agak sulit dijelaskan dengan kata ataupun kalimat. Akan tetapi, sekarang kita akan langsung melakukan pembuktian. Setelah itu, kita akan berunding lagi lebih lanjut. Nah, sekarang aku minta yang bertugas untuk segera meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Bawa sang penyalin rupa ini ke tempat yang sudah disediakan. Beberapa orang yang berpakaian serba ringkas dengan cekatan melakukan tugasnya. Di bagian sudut dan tempat-tempat tertentu dinyalakan obor dan penerangan yang membuat halaman belakang itu kini terang benderang. Dari dalam rumah, 4 orang terlihat keluar sambil membawa sebuah benda lebar dan tipis. Benda itu layaknya papan besar yang dibungkus kain putih. Ukurannya sangat besar dan bahkan hampir 2 kali tinggi orang dewasa. Selanjutnya, benda itu ditempatkan di ujung utara halaman dan menghadap ke para tamu undangan. Sementara sang penyalin rupa telah dipaksa untuk bergeser, menempati posisinya di pojok sebelah tenggara sehingga bisa memandang benda besar dan tipis itu dengan jelas meskipun jaraknya sedikit agak jauh. Salah seorang pengawal itu telah memberikan sebuah alat musik kecapi yang kemudian dipegangnya. Dengan demikian para tamu undangan itu berada di antara papan raksasa di sebelah utara dan sang penyalin rupa di belakang mereka agak menyamping sebelah kanan. Girokopati yang memang mengambil tempat di belakang bisa mengamati perawakan tubuh sang penyalin rupa itu dengan cukup jelas. Ia bahkan sempat menangkap geram salah seorang pengawal yang mengancam tawanannya itu dengan kasar. Jangan berbuat macam-macam di sana. Jika kau bertingkah aneh, aku tidak segan untuk memerintahkan orang-orangku membunuh anak gadismu itu. Dari balik kerudung hitam itu, telinga Girokopati yang sangat tajam sempat menangkap betapa sang penyalin rupa itu menggertakkan giginya. Agaknya ia berusaha menahan kemarahannya meskipun dilakukan dengan susah payah. Dada Girokopati berdebar-debar. Tiba-tiba saja ia teringat cerita warga dusun yang mencegatnya, di mana ada seorang gadis yang diculik untuk ditukar dengan benda yang bernama Geber Alas Purwo. Apakah ini ada hubungannya dengan anak gadis Ki-Rejo yang diculik itu? Lalu, apa hubungannya dengan sang penyalin rupa ini? Girokopati meraba-raba sambil matanya memandang lurus ke depan, ke arah papan raksasa yang diselubungi kain putih. Agaknya benda seperti papan tipis raksasa itulah yang disebut Geber Alas Purwo. Dugaan Girokopati tidak meleset. Beberapa orang nampak menyingkapkan kain selongsong papan raksasa itu, sehingga akhirnya semua mata bisa memandang apa yang sebelumnya tersembunyi. Begitu kain selongsong yang menutupi benda lebar dan tipis itu dibuka, nampak sebuah lukisan raksasa tentang lebatnya keadaan di sebuah hutan. Lukisan yang menggambarkan kegelapan hampa di siang hari akibat ketidakmampuan sang mentari meneroboskan sinarnya hingga ke bagian dalam hutan. Sulur-sulur dahan pohon yang saling mengait, sampah dan daun basah yang jatuh ke tanah akibat hempasan angin dan hujan.
Juga serat-serat dedaunan yang sangat kecil akan tetapi mampu digambarkan dengan ketelitian yang maha sempurna. Beberapa mata yang jeli juga menangkap adanya aneka binatang hutan yang menyelusup di antara lebatnya semak belukar dan akar serta batang pepohonan. Inilah sebuah lukisan yang digarap dengan ketelitian yang maha tinggi. Lukisan yang mampu menghadirkan suasana hutan yang sesungguhnya di mata mereka yang mengamatinya. Semua terdiam dan tertegun menikmati lukisan luar biasa ini. Seiring dengan rasa penasaran dan kekaguman yang hinggap hampir di hati setiap orang, terdengar suara kecapi yang dipetik dengan sangat halus, alunannya mendayu-dayu, mengusap indera dengar siapapun yang ada di situ. Nada-nadanya berurutan dari rendah ke tinggi dan sebaliknya. Terkadang nada itu melompat dan menghentak. Hampir semua orang terkesima, akan tetapi sekejap kemudian bahkan membelalakkan mata dengan jantung yang berdegup kencang. Sebuah keajaiban terbentang di depan mata. Tiba-tiba saja hutan lebat dalam lukisan itu bergerak-gerak, dihempas oleh angin yang sangat besar, sehingga daun-daun pepohonan itu terayun-ayun. Ada suara angin menderu-deru yang tertangkap di pendengaran mereka semua. Binatang-binatang yang ada dalam lukisan itu ternyata juga tidak diam. Ia tiba-tiba saja bergerak dengan cepat lalu menghilang. Beberapa ekor ular menyusup di antara semak belukar. Burung-burung kecil mengepakkan sayapnya untuk melesat terbang dan hilang dari pandangan. Pun sang raja hutan nampak mengibaskan ekornya sebelum kemudian berlari cepat menembus lebatnya hutan. Yang tertinggal kemudian adalah suara-suara aneka binatang yang saling tindih-menindih. Ada desisan suara ular, juga kicauan burung yang nampaknya sedang ketakutan, serta suara auman harimau yang membelah suasana sepi yang mencekam. Lukisan itu ternyata hidup. Ia bukan lukisan biasa. Ki Rokopati terhenyak. Ia mencoba memusatkan seluruh daya nalar dan kesadarannya agar bisa memahami apa yang dilihatnya tanpa terganggu oleh alunan suara kecapi yang dipetik oleh sang penyalin rupa. Sekejap kemudian, ia sudah bisa mencapai titik tertinggi dalam hal pemusatan nalar dan budi. Ada keheningan yang teraba. Ki Rokopati melepas kedua tangannya yang tadi bersedekap di depan dadanya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya sambil bergumam lirih. Wah, ini benar-benar gila. Ini bukan bentuk semu sebagaimana yang biasa dilakukan Ki Waskita. Bagaimana mungkin sang penyalin rupa ini mampu menghidupkan sebuah lukisan? Seolah ia membawa dan memindahkan suasana hutan yang sesungguhnya ke dalam lukisan raksasa ini. Di saat semua orang masih terpaku dengan lukisan yang ada di hadapan mereka, nada suara petikan kecapi mengalun semakin tinggi, seolah hendak menyayat kepedihan yang selama ini membelenggu hati sang diri. Saat itulah, seekor Raja Wali raksasa nampak melesat, menyusup kegelapan hutan di lukisan itu. Kepak sayapnya menimbulkan angin prahara, sehingga keadaan hutan itu semakin posah basah, rusak dan porak-poranda. Ketika sang Raja Wali terbang merendah ke tanah, seluruh lukisan hutan itu seperti lenyap dan tergantikan oleh kehadiran seekor Raja Wali raksasa yang memenuhi keber atau layar lukisan. Semua orang berseru tertahan. Raja Wali itu seperti benar-benar hadir di hadapan mereka. Sambil terbang merendah, ia kemudian melepaskan apa yang selama ini ada di paruhnya. Sebuah benda kuning keemasan berbentuk lonjong menyilaukan mata semua orang. Seiring jatuhnya benda kuning keemasan itu ke permukaan tanah, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba saja membelah keheningan malam. Ketegangan yang sudah pada puncaknya itu terurai bersamaan dengan pemandangan yang terbentang di depan mata mereka semua. Hampir semua orang berloncatan mundur untuk mempersiapkan diri. Di saat bersamaan, ternyata sang penyalin rupa telah roboh dan jatuh ke tanah. Sang penyalin rupa itu pingsan.